Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Agung bagi umat Islam sedunia. Beliau dianggap sosok yang paling hebat dan dicintai kaumnya, karena ajaran beliaulah telah mampu membawa manusia dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang hingga saat ini. Sedangkan sosok Yesus yang dianggap Tuhan oleh kaum Kristen atau Nasrani saat ini masih menjadi perdebatan antara umat Islam dan Kristen itu sendiri. Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan, sedangkan Islam melalui keterangan kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi, Yesus merupakan sosok Nabi Isa yang saat ini masih hidup dan diangkat ke langit, yang nantinya akan turun ke bumi di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan memberikan keterangan kepada kaumnya bahwa dia adalah Nabi dan bukan Tuhan. Apakah kita tahu ternyata pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah bertemu Yesus atau Nabi Isa? Simak kisah berikut ini. Isra merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengendarai buruk. Dalam kisah Isra Mi'raj ini, Rasul bertemu dengan beberapa nabi terdahulu pada setiap langit yang dilewatinya. Pada langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Setelah sampai di langit kedua, Rasul lantas bertemu dengan dua nabi, yakni Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dan Nabi Yahya alaihissalam. Perjalanan Rasul lantas berlanjut ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW kembali melanjutkan perjalanannya ke langit keempat. Di langit keempat, Rasul bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sedangkan di langit kelima, Rasul bertemu dengan Nabi Harun. Adapun di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh beliau bertegur sapa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam pertemuannya dengan nabi terdahulu tersebut, setiap nabi mendoakan Rasulullah Muhammad SAW agar mendapat keberkahan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melewati langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Dan sekarang sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berjumpa dengan Yesus di langit kedua, yang nantinya di akhir zaman akan turun dan menjelaskan kepada umatnya bahwa harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha besar dan yang maha agung. Beralih kepada misi Nabi Isa turun ke bumi. Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke muka bumi memang bukan sebagai seorang rasul yang menyerukan syariat baru. Beliau tidak pula diturunkan untuk menghapus syariat Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Lantas misi apa yang beliau emban? Dengan merujuk kepada hadis-hadis, kita akan mengetahui misi beliau alaihissalam ketika diturunkan ke muka bumi. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai hakim yang adil, hakaman adlan. An-Nawawi rahimahullah menerangkan, beliau akan turun sebagai seorang hakim yang berhukum dengan syariat ini, bukan turun sebagai nabi yang membawa risalah tersendiri atau membawa syariat yang menghapus syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah salah seorang hakim umat ini. Syarah Muslim juz 2 halaman 366. Demikian pula yang diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 491. Ibnu Abi Zaid mengatakan bahwa Al-Walid bin Muslim ketika menyampaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Isa akan memimpin kalian dengan kitab Rob kalian dan sunnah Nabi kalian. Sahih Muslim jilid 1 halaman 369 hingga 392. Kitabul Iman fi Nuzul Ibnu Maryam cetakan Darul Ma'rifah. Misi yang kedua yakni menghancurkan salib, yaksiros salib. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, maksudnya beliau akan melenyapkan agama Nasrani dengan cara menghancurkan salib hingga tak tersisa, serta menghilangkan keyakinan kaum Nasrani yang amat mengagungkan salib. Fathul Bari jilid 6 halaman 491. Misi yang ketiga adalah membunuh babi, yaqtulul khinzir. An-Nawawi rahimahullah berkata, pada lafaz hadis ini terdapat dalil bagi mazhab kami, mazhab Asy-Syafi'i, dan mazhab mayoritas para ulama, yaitu apabila kita menemukan babi di sebuah negeri yang dilanda perang dan atau negeri yang aman dan kita mampu membunuhnya, hendaknya kita membunuhnya. Syarah Nawawi jilid 2 halaman 367. Dan misi yang berikutnya yakni menghapus jizyah, yadu'al jizyah.
Jizyah adalah semacam upeti yang dibebankan kepada ahli kitab yang hidup di negeri kaum muslimin dan tidak mau memeluk agama Islam. Dengan jizyah tersebut mereka boleh tinggal di negeri kaum muslimin dan akan mendapatkan jaminan keamanan. Akan tetapi dengan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi, Islam tidak lagi menerima jizyah. Artinya tidak ada apapun yang bisa diterima dari ahli kitab kecuali keislaman mereka. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, makna yang benar adalah bahwa beliau Nabi Isa alaihissalam tidak akan menerima jizyah, tidak akan menerima apapun dari orang kafir kecuali Islam. Adapun yang kafir yang tetap ingin membayar jizyah, mereka tidak akan dilindungi. Bahkan beliau hanya mau menerima keislaman orang kafir. Jika enggan, ia akan dibunuh. Demikian yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah dan para ulama selain beliau. Syarah Nawawi jilid 2 halaman 367. Dan misi yang berikutnya adalah mengajak orang untuk masuk Islam atau memerangi manusia demi membela Islam. Disebutkan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun antara aku dan dia, Nabi Isa alaihissalam, dia pasti akan turun. Jika kamu melihatnya, kenalilah ciri-cirinya. Beliau adalah seorang lelaki yang berperawakan sedang, berkulit kemerah-merahan, mengenakan 2 helai pakaian berwarna agak kuning, dan kepalanya, rambutnya yang seakan meneteskan air padahal tidak basah. Kemudian dia akan memerangi manusia hingga mereka masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Pada masanya Allah akan menghancurkan seluruh agama selain Islam. Dia akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, lalu tinggal di bumi selama 40 tahun. Setelah itu beliau wafat dan disalati oleh kaum muslimin. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud nomor 4324 dan Ibnu Hibban. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 493 dan Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor 2182. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.